Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahmono Kartiko dari Prodi PFTMO Reguler 1 Universitas IFEK. Di sini saya akan menjelaskan soal dari tugas kimia, hukum dasar kimia, elektrokimia, bahan bakar, dan penjelasannya. 1. Hukum dasar kimia adalah teori yang merumuskan fakta-fakta empiris dari berbagai observasi dan eksperimen kimia berulang-ulang menggunakan metode ilmiah. Hukum-hukum dasar kimia penting untuk dipahami sebelum mempelajari aspek kuantitatif dan kualitatif ilmu kimia. Aspek kuantitatif meliputi kekaitan jumlah zat-zat terlibat dalam reaksi kimia. Aspek kualitatif meliputi penentuan zat. Ya, kita lanjut nomor 2. Pengertian dari hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap adalah pengertian hukum kekekalan massa berdasarkan pengamatan kuantitatif terhadap eksperimen kimia yang dilakukan Antoine Laurent Lavoisier menemukan bahwa dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dengan kata lain, dalam reaksi kimia atom-atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan ataupun diubah menjadi atom lain, namun hanya mengalami perubahan susunan menjadi partikel zat yang berbeda. Hukum perbandingan tetap. Pada tahun 1799, Joseph Lewis menemukan bahwa perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Suatu senyawa yang sama meski dihasilkan dari reaksi kimia yang berbeda juga akan memiliki komposisi unsur yang sama. Ya, kita lanjutkan nomor 3. Apa pengertian dari hukum kelipatan perbandingan hukum dan perbandingan volume dan hipotesis Avogadro? Hukum kelipatan perbandingan adalah senyawa merupakan zat yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur berbeda dengan komposisi tertentu dan tetap. Hukum perbandingan volume adalah berdasarkan hasil eksperimen terhadap berbagai reaksi kimia dari gas-gas. George Leo Guy Lessig menyimpulkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Hipotesis Avogadro adalah hasil eksperimen Guy Lessig tentang perbandingan volume gas sebagai bilangan bulat sederhana tidak dapat dijelaskan dengan teori atom Dalton. Ya, kita lanjut nomor 4. Reaksi Fe203 tambah 3CO 2Fe tambah 3CO2 untuk menghasilkan 11,2 kg besi dalam kurung ArFe sama dengan 56 dibutuhkan besi 3 oksida dalam kurung Mr sama dengan 160. Sejumlah jawab. Mol Fe sama dengan 11,2 kg sama dengan 10.200 gram. Reaksi sama dengan Fe203 tambah 3CO Fe tambah 3CO2 mol Fe 11.200 gram atau 56 sama dengan 200 mol. Mol Fe2P3 sama dengan setengah kali mol Fe dikali setengah bukanlah rumus ya, artinya ini bisa berubah.
sama dengan setengah kali 200 sama dengan 100 mol. Massa Fe203 sama dengan 100 mol kali 160 gram atau mol sama dengan 10.000, mohon maaf salah, 16.000 gram sama dengan 16 kilo. Ya, kita lanjutkan lagi nomor 5. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia fisik yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakteristikan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Secara umum, elektronika berbagi dalam dua kelompok, yaitu sel galvanik dan sel elektronis. Reaksi elektrokimia yang berlangsung secara spontan yaitu ketika dua elektrode yang direndam di dalam cairan elektrolit dihubungkan dengan untai listrik. 6. Apa perbedaan sel volta dan sel elektrosis? Sel volta: 1. Reaksi kimia menghasilkan energi listrik. 2. Digunakan dua elektroda logam berbeda. 3. Anoda bermuatan negatif dan kanoda bermuatan positif. 4. Reaksi spontan. Sel elektrolisis: 1. Energi listrik menghasilkan reaksi kimia. 2. Digunakan dua elektroda inert yang bersama. 3. Anoda bermuatan positif, kanoda bermuatan negatif. 4. Reaksi tidak spontan. Ya, kita lanjutkan lagi nomor 7. PbO dalam kurung S H2 dalam kurung G, Pb dalam kurung S H2O dalam kurung S yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi pada reaksi berikut. PbO dalam kurung S tambah H2 dalam kurung G tanda panah Pb dalam kurung S tambah H2O dalam kurung I. Reaksi reduksi sama dengan biloxnya turun PbO. Reaksi oksidasi sama dengan biloxnya naik H2. PbO dalam kurung S ditambah H2 dalam kurung G tanda panah Pbe dalam kurung S tambah H2O dalam kurung I dalam kurung reaksi oksidasi atau reduksi. PbO dalam kurung S tambah H2 dalam kurung G tanda panah Pb dalam kurung S tambah H2O dalam kurung I. Atom H reaksi di atas mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari 0 berubah menjadi +1 sehingga mengalami reaksi oksidasi atau reduktor dalam kurung reaksi reduksi oksidator. PbO dalam kurung S ditambah 2H dalam kurung G tanda panah Pb dalam kurung S tambah H2O dalam kurung I. Atom O pada reaksi di atas mengalami penurunan bilangan oksidasi dari +2 berubah menjadi 0 sehingga mengalami reaksi reduksi atau oksidator, maka diperoleh reduksi sama dengan biloxnya turun sama dengan PbO. Reaksi oksidasi sama dengan biloxnya naik sama dengan H2. 8. Bahan bakar merupakan salah satu materi di mana apabila dipanaskan pada suhu tertentu disertai oksidasi dengan oksigen sama dalam kurung O2 akan terjadi proses pembakaran. Produk hasil proses pembakaran ada 3, yaitu radiasi panas, emisi gas buang, dan abu. Berdasarkan formasi dan proses pembentuknya
Bahan bakar dapat diklarifikasikan menjadi beberapa macam. 9. Apa saja jenis-jenis bahan bakar? Bahan bakar padat. Bahan bakar padat merupakan bahan bakar berbentuk padat dan kebanyakan menjadi sumber energi panas. Misalnya kayu dan batu bara. Energi panas yang dihasilkan bisa digunakan untuk memanaskan air menjadi uap untuk menggerakkan peralatan dan menyediakan energi. Bahan bakar cair. Bahan bakar cair adalah bahan bakar strukturnya yang tidak rapat jika dibandingkan dengan bahan bakar padat. Molekulnya dapat bergerak bebas. Bensin, gasolin, premium, minyak solar, minyak tanah adalah contoh bahan bakar cair. Bahan bakar gas. Bahan bakar gas adalah dua jenis, yaitu yakni kompres natural gas CNG dan liquid petroleum gas LPG. CNG pada dasarnya terdiri dari metana, sedangkan LPG adalah campuran dari propana buatan dan bahan kimia lainnya. Ya, kita lanjutkan lagi ke nomor 10, yaitu nomor yang terakhir. 10. Jelaskan bahan bakar berdasarkan materinya. Bahan bakar tidak berkelanjutan. Bahan bakar tidak berkelanjutan bersumber pada materi yang diambil dari alam dan bersifat konsumtif sehingga hanya bisa sekali dipergunakan dan bisa habis berdasarkan di alamnya. Misalnya bahan bakar berbasis karbon seperti produk-produk olahan minyak bumi. Bahan bakar berkelanjutan. Bahan bakar berkelanjutan bersumber pada materi yang masih bisa digunakan lagi dan tidak akan habis keberadaannya di alam, misalnya tenaga matahari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pembuatan soal dan jawaban yang saya buat. Terima kasih.